Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya tentunya ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Lamine Yamal dekati rekor gol Kylian Mbappe setelah bersinar lama di LC teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya ya teman-teman semuanya, bahwa Barcelona berhasil meraih kemenangan penting atas LC setelah kalahkan Real Madrid tentunya. Ya, setelah kalah dari Real Madrid teman-teman. Dan meskipun kehilangan juga tentunya yaitu adalah merupakan pemain ya karena cedera juga, yaitu tim asuhan Hansi Flick mampu tampil sangat solid dengan kemenangan 3-0. Dengan kemenangan 3-1 ya teman-temanku semuanya, yaitu dengan hasil yang sangat menjanjikan. Hal tersebut juga tentunya ya teman-teman semuanya, yaitu kita harus bisa untuk menorehkan informasi juga ya teman-teman ya, untuk hal-hal yang mungkin dapat kita camkan juga tentunya. Yaitu Lamine Yamal menjadi sorotan yang sorotan dengan gol pembuka juga tentunya, yaitu dengan gol pembuktian serta kualitas setelah mendapatkan sebuah kritik dalam sebuah laga tentunya. Yaitu gol ini juga membuatnya semakin dekat ya, tentunya adalah menyalip rekor gol Kylian Mbappe di usia yang sangat muda. Yaitu pemain muda asal Spanyol itu kini mendapatkan 17 gol dalam 80 pertandingan La Liga tentunya. Walaupun masih tertinggal dari Kylian Mbappe yang mencetak 23 gol sebelum berusia 19 tahun, Lamine Yamal juga telah menunjukkan potensi besarnya melewati rekor tersebut. Kemenangan ini juga yang telah menegaskan pentingnya Lamine Yamal di lini serang Barcelona, yaitu bersama Marcus Rashford dan Fermin Lopez, dan kini ia telah menjadi tim serta dalam mencetak peluang dan mencetak gol juga teman-teman semuanya. Lamine Yamal dan adaptasi pasca cedera tentunya ya teman-teman semuanya, bahwa ya Lamine Yamal juga telah menyesuaikan diri kembali setelah cedera pangkal paha beberapa minggu lalu. Ya, meskipun belum sepenuhnya pulih, yaitu pemain yang berusia 18 tahun itu tetap menonjol di lini serang Barcelona. Yaitu di musim 2025-2026, Lamine Yamal telah mencetakkan 4 gol dan memberikan 5 assist. Baik itu dari statistik ini yang telah menunjukkan peran yang krusialnya di tim tersebut, terutama dalam mendukung serangan Barcelona sendiri. Cedera pangkal paha yang memang berdampak besar pada performa muda. Untuk penenangannya yang tepat kunci agar Lamine Yamal tetap berada di puncak performa dan terhindar dari cedera ulang tentunya teman-teman semuanya. Untuk yang berikutnya yaitu Barcelona akan bertemu, yaitu adalah klub Brugge, yaitu pada tanggal 6 November ya teman-teman 2025, yaitu di Liga Champions jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah merupakan kritik dan dukungan pelatih juga tentunya. Yaitu meskipun masih berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya juga, bakat Lamine Yamal tidak diragukan dalam 4 pertandingan terakhir. Dan ia juga telah mencetak 2 gol dan 2 assist, tetapi juga menjadi tetap figur penting di tim tersebut. Pelatih dari Hansi Flick sendiri yang telah menegaskan juga bahwa sebuah dukungan, yaitu pentingnya pemain muda ini, dan Hansi Flick ya menilai Lamine Yamal yaitu fantastik yang akan selalu dilindungi meskipun mengalami sedikit ketidaknyamanan fisik tersebut. Pengalaman pemain seperti Ricardo Kakak di Real Madrid yang telah menunjukkan cedera ya, yang telah menunjukkan cedera biasa untuk menghambat perkembangan karirnya,
Oleh karena itu yang telah menegaskan dan pemeliharaan kondisi fisik juga Lamine Yamal sangat penting agar potensinya terus berkembang teman-teman semuanya. Untuk yang berikutnya kita akan membahas ya tentunya dalam top klasemen La Liga pada pekan ini, yaitu Real Madrid berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 30, sedangkan Barcelona pada peringkat kedua dengan torehan poin 25. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 23 saja teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu yang akan kita bahas juga untuk hari ini, yaitu dengan segmen pertengahan sesi ini, yaitu yang akan kita anggap sebagai sebuah hiburan juga ya teman-teman semuanya, yaitu adalah Kylian Mbappe terus bikin gol lewati rekor Thierry Henry teman-teman ya. Yaitu Kylian Mbappe juga terus menunjukkan dominasinya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, baik itu dari atas sebuah pencapaiannya yang terbaru yang membuatnya melewati rekor 233 gol, yaitu adalah Thierry Henry di 5 liga top Eropa tersebut. Dan Mbappe telah mencetak 2 gol saat Real Madrid memenangkan 4-0 atas Valencia pada hari Sabtu lalu. Dengan tambahan 2 gol tersebut dan total gol di Liga Top Eropa kini telah mencapai 235 gol. Dan untuk dalam sebuah pencapaian tersebut tentunya status Mbappe sebagai salah satu striker yang paling produktif di era modern tersebut. Sebelumnya juga dan ia juga telah melewati rekor dari Harry yang didaftarkan top skor sepanjang masa La Liga Champions tentunya. Selain itu juga untuk Mbappe juga menjadi pencetak gol terbanyak ke-6 ya teman-teman ya, sepanjang masa Liga Champions pada September lalu, dan ia sempat melewati Harry untuk menjadikan pembentuk gol terbanyak kedua timnas Prancis tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Mbappe cetak gol cepat di Real Madrid teman-teman. Untuk prestasi Mbappe semakin juga menegaskan karena ia harus membutuhkan 291 pertandingan untuk mencapai 235 gol sebagai pertandingan. Harry juga membutuhkan 459 pertandingan untuk mencetak 233 gol di 5 laga top Eropa tersebut. Untuk gol-gol Mbappe juga ya teman-teman semuanya ya, untuk menunjukkan sebuah konsentrasi yang sangat luar biasa juga, yaitu bisa jejak dari awal karir di Real Madrid mampu beradaptasi dengan cepat dan kini ia tampil sebagai salah satu pemain terbaik dunia tersebut. Dan untuk kedua gol ke gawang Valencia yang telah menandakan 8 laga beruntun, dan ia juga mencetak gol di liga tersebut, dan ia juga menjadi rekor baru dalam karirnya di Real Madrid teman-teman. Dan untuk pertandingan yang berikutnya, Real Madrid akan bertemu Liverpool pada tanggal 5 November 2025 di Liga Champions jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah tren luar biasa di La Liga dan Liga Champions, yaitu Mbappe yang telah mencetakkan gol di 15 dari 16 penampilan terakhirnya di La Liga semenjak musim lalu. Dalam periode itu yang telah mengumpulkan 22 gol yang telah menunjukkan ketajamannya yang konsisten tersebut, dan ia juga menempuh pemimpin dan pemburuannya ya, dan berbagi puncak pemburuan sepatu emas yaitu di Liga Champions dengan Harry Kane, yaitu jumlah gol 13 gol di Liga Champions pada musim sejarah ya. Pada musim ini juga yaitu sejajar dengan Erling Haaland yang telah mencetak sejumlah gol yang sama di Premier League tersebut. Dan untuk Mbappe akan berusaha telah menunjukkan tren positif saat Real Madrid yang telah menghadapi untuk Liverpool di Liga Champions selanjutnya, dan ia berharap juga untuk mencetak gol ke-9 secara beruntun ketika Los Blancos menjamu Rayo Vallecano pada minggu depan teman-teman. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan kita di akhir video tentunya teman-teman semuanya, yaitu bagi teman-teman semuanya jika pembahasan saya ini menarik ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang berikutnya yaitu adalah mantan bos Manchester United jadi kandidat pelatih baru.
Wolverhampton tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-teman semuanya, yaitu adalah pelatih baru ya, yaitu adalah Wolverhampton, yaitu sangat memanas juga, yaitu terbaru dari mantan sebuah manajer Manchester United Erik ten Hag masuk ke dalam bursa pelatih baru mereka. Seperti yang baru diketahui, Wolverhampton tak lagi memiliki pelatih ya, atau kepalanya juga. Baik itu dari manajer Wolves juga baru saja telah memecat ya Victor juga di akhir pekan ini, dan buntutnya dari rentetan tersebut hasil buruk yang didapat tim mereka. Wolverhampton kini butuh sosok pengganti juga dengan segera. Alhasil baik itu dalam sebuah manajemen Wolves juga kini mulai berburu pelatih yang bisa membangkitkan performa mereka di klasemen Premier League juga tentunya. Rekam jejak yang sangat bagus. Yaitu menurut laporan juga bahwa sebuah dari manajer Wolverhampton yaitu berminat untuk merekrut Erik ten Hag karena rekam jejaknya sangat bagus sebagai pelatih kepala, yaitu Erik ten Hag yang dikenal sebagai pelatih top ketika menangani Ajax Amsterdam saat menangani MU juga, dan dia juga mempersembahkan 2 trofi juara untuk Setan Merah tersebut. Dan untuk ten Hag sendiri yang punya pengalaman sebagai 2 tahun di Inggris, di sini juga tidak perlu meraba-raba sepak bola Inggris. Jadi ia dinilai jadi kandidat yang pas untuk pekerjaan ini tentunya. Siap kembali tentunya. Yaitu menurut laporan yang sama juga bahwa Wolverhampton memperkerjakan Erik ten Hag cukup besar karena pelatih yang berminat untuk kembali melatih di Inggris. Erik ten Hag saat ini tidak memiliki klub dan di bulan Agustus kemarin dan ia telah dipecat oleh klub top Jerman Bayer Leverkusen. Yaitu pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan punya ketertarikan yang sangat besar untuk melatih di Inggris lagi. Jadi jika proyeknya dikhawatirkan Wolverhampton menarik sang pelatih, maka ia tidak akan sungkan untuk pindah ke Molineux tersebut teman-teman ya. Untuk kandidat lain tentunya, yaitu selain Erik ten Hag dan beberapa kandidat lainnya juga pelatih baru Wolverhampton sebagai salah satu sosok legenda Manchester United juga, yaitu adalah Michael Carrick tersebut, dan Carrick tersebut juga dikenal juga dikabarkan ya juga sudah didekati baik dalam sebuah manajemen yaitu Wolverhampton untuk menjadi pengganti Victor Pereira tentunya. Untuk top klasemen Premier League pada pekan ini teman-teman semuanya itu sangat bagus sekali yang saya lihat juga, yaitu pada pekan ini Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 25 teman-teman. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 19. Peringkat ketiga yaitu adalah Liverpool dengan torehan poin 18. Peringkat keempat yaitu adalah Bournemouth dengan torehan poin 18. Peringkat kelima adalah Tottenham dengan torehan poin 17. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini teman-teman. Ya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Yang saya sampaikan di video ini juga hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Itu teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.